Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mita Mawati, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah ilmu matematika yang sangat berperan besar bagi ilmu pengetahuan matematika kita saat ini. Siapakah dia? Dia adalah Al-Kashi. Siapa itu Al-Kashi? Nama lengkapnya adalah Giyaduddin Jamshid Mas'ud Al-Kashi, atau biasa disebut dengan Al-Kashi atau Al-Kashani, yang lahir pada tahun 1380 di Al-Kashan, Iran Tengah. Al-Kashi ini lahir pada masa kejayaan Timurid, dinasti Timurid yang dibangun oleh Timur-Leng, seorang penakluk besar dari Asia Tengah. Akan tetapi pada saat pemerintahan Timur-Leng, dia hanya fokus pada militer dan penaklukan wilayah saja. Jadi rakyatnya pada saat itu hidup sangat miskin, termasuk Al-Kashi. Akan tetapi Al-Kashi itu tidak berputus asa. Dia selalu semangat untuk belajar dan terus belajar karena dia sangat cinta dan tertarik pada ilmu matematika dan astronomi. Sama halnya dengan para ilmuwan dan orang-orang besar yang lain, Al-Kashi pergi melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk menimba ilmu, untuk menjadi seorang guru yang untuk memperdalam keilmuan yang ia miliki. Kemudian pada tahun 1405, Timur-Leng wafat dan akhirnya digantikan oleh dua putranya yang membagi dua kerajaannya. Salah satunya adalah Shahrukh. Jadi, Timur-Leng memiliki seorang anak yang bernama Shahrukh yang mengambil alih salah satu kerajaan dari Timur-Leng ini. Dan Shahrukh membawa perubahan yang sangat besar pada dinasti Timurid, di mana dia lebih memperhatikan rakyatnya dan mencintai ilmu pengetahuan. Mengetahui bahwa tempat lahirnya semakin berkembang pesat dengan ilmu pengetahuan, maka Al-Kashi terus semangat untuk belajar, memperdalam keilmuannya. Kemudian sampailah ia pada masa yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu berhasilnya observasi pertama gerhana bulan pada tanggal 2 Juni 1406 di Kashan. Pada saat itu terdengarlah atau tersampaikanlah berita ini kepada Ulugh Beg. Ulugh Beg adalah putra dari Shahrukh, yakni cucu dari Timur-Leng yang saat itu menjadi penguasa di Samarkand. Setelah itu diundanglah Al-Kashi oleh Ulugh Beg untuk datang ke sebuah perguruan tinggi yang dia bangun di Samarkand. Itu terjadi pada tahun 1414. Setelah itu Al-Kashi pun ikut bergabung di perguruan tinggi ini untuk belajar bersama para ulama dan orang-orang besar lainnya di sana. Di sanalah dia mencetak dan membuat karya yang sangat banyak. Sebagian besar karyanya diterbitkan dan dibuat di sana, di perguruan tinggi tersebut di Samarkand. Dan sebagian besar karya Al-Kashi ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Ulugh Beg berperan besar dalam kehidupan Al-Kashi dalam mengembangkan kitab-kitab, karya-karya dan juga keilmuannya, karena Ulugh Beg juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, khususnya adalah astronomi. Dia yang membiayai Al-Kashi dalam belajar, dia juga yang membantu Al-Kashi dalam mencetak karya-karyanya, dan bahkan Al-Kashi sendiri banyak mempersembahkan karya-karyanya adalah untuk Ulugh Beg, seperti buku tabel astronomi dan sebagainya. Adapun karya-karya Al-Kashi yang lain seperti tabel garis bujur, garis lintang, dan metode matahari, kitab dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga beberapa kalender yang sangat besar waktu itu, seperti kalender Hijriah, kemudian kalender solar Persia, kalender Yunani, Al-Kayani yang digunakan oleh orang-orang Cina Uighur pada saat itu, dan juga dinasti
kalender dinasti Hula bukan, dan semua itu dihimpun dalam kitabnya yang berjudul Kakoni Al-Zid. Kemudian pada kemudian beberapa tahun kemudian Al-Kashif mengeluarkan lagi karyanya, kitabnya yang berjudul Risalah Al-Watar Al-Jayyid, di mana di kitab Risalah Al-Watar Al-Jayyid ini Al-Kashif menjelaskan sin 1 dengan sangat akurat. Kemudian pada tahun 1424 Al-Kashif pun menyelesaikan sebuah kitab lain, yaitu Risalah Al-Muhyiddiyah, di mana Risalah Al-Muhyiddiyah ini berisi tentang bagaimana menyelesaikan konstanta phi dengan akurasi tertentu. Dan adapun salah satu temuan yang paling besar dan paling menggemparkan pada saat itu adalah pecahan desimal, di mana Al-Kashif ini berhasil menemukan 16 angka desimal yang saat itu dia himpun dalam kitabnya yang berjudul Miftah Al-Hisab, atau kunci dari perhitungan atau aritmatika. Nah, kitab Miftah Al-Hisab ini diterbitkan pada awal ke-15 di Samarkand, di tempat perguruan tinggi yang dibangun oleh Ulugh Beg tadi. Kemudian banyak juga hal-hal yang ditemukan oleh Al-Kashif ini, seperti ada yang disebut dengan plate of conjunction dan plate of zones, di mana alat-alat yang dibuat oleh Al-Kashif ini dibentuk agar kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa jika gerhana bulan, atau bagaimana garis bujur, garis lintang dari planet-planet, bulan, matahari, dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab Al-Kashif ini saya berpengaruh besar, terutama kitab Miftah Al-Hisab tadi. Kitab ini berpengaruh besar pada ilmuwan-ilmuwan setelahnya, dan juga beratus-ratus tahun menjadi buku teks di universitas besar di Eropa. Dan hingga saat ini berbagai karyanya Al-Kashif itu masih bisa kita akses di berbagai perpustakaan dan museum di Iran dan lain-lainnya, seperti manuskrip kitab Risalah Al-Muhyiddiyah yang masih bisa kita jumpai di Istanbul, di Turki, dan juga di kota-kota besar lainnya. Dan ada juga Risalah fi Ma'rifah Al-Syam Al-Qiblah min Dairah Al-Hindi, yang dimana kitab ini khusus membahas tentang arah kiblat saja. Nah, kitab ini masih bisa ditemukan di perpustakaan Mashhad. Kemudian banyak lagi penemuan-penemuan Al-Kashif yang sangat berperan besar bagi ilmu pengetahuan di zaman ini. Para ilmuwan besar lainnya juga menempatkan Al-Kashif sebagai teladan dalam mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sayangnya Al-Kashif meninggal di Samarkand, Uzbekistan pada tanggal 22 Juni 1429, dan di mana setelah beberapa tahun setelahnya meninggal juga Ulugh Beg dan dimakamkan di sebelah makam Al-Kashif sebagai penghormatan, karena Ulugh Beg merasa bahwa Al-Kashif ini orang yang sangat besar dan orang yang sangat luar biasa yang mengembangkan ilmu untuk kepentingan umat kedepannya. Itu saja sekilas tentang sejarah ilmuwan matematik yang luar biasa, Al-Kashif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.